Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? It's been a while. We didn't meet in the class. We didn't meet in the school. We didn't discuss about science in the class. But it's okay. I trust you still amazing. I trust you still cheer up to learn even though we learn from home. Welcome back to school. And also, I would like to say welcome back to Science Lessons. In this video, you will learn about plants and photosynthesis. Part 1 for 8th grade of bilingual class SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. After these topics, you should be able to describe the component of stem, describe component of root, describe the component of leaf. So let's get started. Plant organs review. On the 7th grade, you have learned about the main organ of the plants. There are 4 main organ of the plants. Let's see the picture. Itu adalah pohon bunga matahari with the complete organ, dengan organ yang lengkap terlihat pada gambar. The lowest organ is root atau akar. The function of root is absorb the mineral and water from the soil. Jadi, fungsi dari akar adalah menyerap mineral dan air dari tanah. The second organ is stem atau batang. The function of stem is distribute the mineral and water that absorbed by root. Didistribusikan kemana? Didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Khususnya adalah leaf atau daun. We also know that leaf is the main organ to photosynthesis. We also know the photosynthesis is the process from the plants to produce the nutrient for plant itself. Jadi, kita tahu bahwa fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan air yang diserap dari akar dialirkan melalui batang. Selain air juga kita ingat bahwa fotosintesis membutuhkan klorofil, kemudian cahaya matahari, dan karbon dioksida. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. The last main organ of plants is flowers atau bunga. Flowers is the reproduction organ from plants. Jadi, bunga itu adalah organ reproduksi dari tumbuhan. Selain bunga, tumbuhan lain memiliki organ reproduksi berupa seed atau biji. So that is the review from our discussion on 7th grade about main organ of plants: root, stem, leaf, and flowers. There is a question, what's the function of each organ? Kita sudah diskusikan tadi. Next, the structure of stem. Jika kita lihat pada layar, terdapat bagian kecil dari stem yang diperbesar. Artinya bagaimana? Jadi peneliti itu memotong batang setipis mungkin, kemudian menempatkannya di bawah mikroskop sehingga dapat terlihat penyusun-penyusun dari batang. Seperti yang disajikan dalam gambar, ada warna merah, biru, dan hijau. Bisa jadi yang disajikan pada gambar itu tidak real pada kenyataannya. Artinya kenyataannya tidak berwarna merah, tidak berwarna biru, hanya saja gambar tersebut merupakan ilustrasi bahwa batang itu terdiri dari beberapa komponen. This is the picture about the structure of stem or the component of stem. There are pith, epidermis, cambium, cortex, xylem, and phloem. Jadi di depan itu, di layar kalian, ada yang disebut dengan pith, epidermis, cambium, cortex, xylem, dan phloem yang merupakan komponen penyusun dari
batang. Jika kalian membaca dari buku atau sumber yang berbahasa Indonesia, maka kalian cukup menuliskan misalkan di mesin pencari, misalnya Google, epidermis, bakal ketemu bahasa Indonesianya, cambium juga demikian, begitupun cortex, xilem, dan phloem. Namun, jika kalian mengetikkan pith, itu pasti yang disajikannya adalah bahasa Inggris. Kenapa? Karena biasanya pith itu diterjemahkan menjadi empulur. Nah, jadi inilah bagian atau komponen-komponen penyusun dari batang. Next, we will learn what is the function of each component. First is pith or empulor. The function of pith is store and transport nutrients throughout the plant. Jadi fungsi dari empulur adalah menyimpan juga mendistribusikan nutrien atau nutrisi. Dari mana nutrisi? Dari proses fotosintesis ke semua bagian tumbuhan atau tanaman. The second one, pith is the inner components. So the second one is xilem. Xilem is the vessels that transport the mineral and water. The vessel artinya adalah saluran untuk mentransportasikan atau mendistribusikan mineral dan air. Dari mana mineral dan air? Dari proses penyerapan yang dilakukan oleh akar. So the next one is cambium. Cambium atau cambium adalah organ pertumbuhan dari tanaman. Biasanya tanaman berkayu ya, terdapat cambium. Cambium terletak di antara xilem dan phloem. Jadi jika xilem yang berwarna merah sementara phloem berwarna biru, nah cambium itu ada di tengah-tengah xilem dan phloem. Selanjutnya adalah phloem. Phloem is the vessel, same with xilem, that transport sugar made by photosynthesis. Jadi phloem itu mirip-mirip dengan xilem, berupa saluran. Hanya saja kalau phloem itu mendistribusikan atau mentransportasikan gula. Dari mana gulanya? Dari hasil fotosintesis. Selanjutnya adalah epidermis, bagian terluar dari komponen penyusun batang. What is the function of epidermis? The function of epidermis is a shield of the stem. Jadi epidermis itu adalah maaf ini laptopnya lowbat. Oke, kita lanjut saja. Adalah pelindung dari batang atau bagian terluar dari batang. Ada kuis. Pertanyaannya, ketika mencangkok salah satu tumbuhan, bagian apa yang disayat? Kita tahu bahwa mencangkok itu adalah menyayat bagian batang, ya bagian batangnya ya. Maksudnya sampai bagian mana? Sampai korteks kah? Sampai cambium kah? Atau sampai empulur justru? Nah, silahkan nanti dijawab di forum kita yang lain, misalnya di WhatsApp group atau di Google Classroom. We go on with the next discussion, the structure of root. Sama seperti batang, jika kita memotong secara tipis akar, maka akan ada bagian-bagian akar ketika dilihat melalui mikroskop. Seperti yang kalian bisa lihat pada layar. The cortex, xylem, endodermis, pericycle, epidermis, and root hair. Kita akan bahas sekilas yang berkaitan dengan proses fotosintesis. The first is epidermis. Epidermis is the outer component of root, mirip dengan epidermis yang ada pada batang. Fungsinya juga sama, melindungi akar. Root hair itu artinya rambut akar. The function of root hair is absorbs water and mineral from the soil. Jadi ternyata bagian khusus pada akar yang berfungsi menyerap air dan mineral yaitu adalah root hair atau rambut akar. Jika kita lihat di gambar, ini ada akar, kemudian akarnya menyabang lagi sampai ukurannya kecil. Itulah disebut dengan root hair. Phloem dan xilem fungsinya sama seperti pada batang tadi. Jadi fungsi dari phloem itu the vessel, transport sugar, sama mendistribusikan gula dari hasil fotosintesis.
Sama juga dengan xilem. Xilem juga the vessels, mentransportasikan. Kalau xilem apa? Xilem itu mentransportasikan atau mendistribusikan air dan mineral yang diserap akar melalui rambut akar. Next, structure of leaf, struktur dari daun. We know that leaf is the main organ for photosynthesis. Look at the picture that's shown on your gadget. There are upper epidermis, palisade mesophyll, spongy mesophyll, lower epidermis, vein, guard cell, and stoma. Epidermis, same with stem and root, is a shield of the leaf. On the epidermis, it contains laminal layer atau lapisan lamina, gunanya untuk menangkap cahaya matahari. Palisade, di sini tulisnya palisade mesophyll. Di buku lain, misalkan di buku Cambridge, itu tulisnya palisade layer. Palisade is space that consists of chloroplast. Jadi palisade itu adalah ruang yang berisi kloroplas. Yang sementara ini kita tahu adalah klorofil. Nah, kloroplas itu adalah bagian dari klorofil. Nanti kita akan bahas selanjutnya. And then spongy layer or spongy mesophyll is space that has a lot of air space. Adalah ruang yang sangat banyak sekali udara di dalamnya. Udara apa yang dimaksud? Pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Stoma. Stoma is the gate that let carbon dioxide and oxygen in and out. Adalah gerbang yang memungkinkan atau mengizinkan CO2 dan O2 untuk keluar masuk. Xilem and phloem, sama seperti stem and root, is the vessel that transport mineral and water for xilem. Sementara the vessel that transport sugar made by photosynthesis itu adalah fungsi dari phloem. Okay, that's all for the part 1. The end of the first meeting. For the next meeting, part 2, we will discuss about plant can produce nutrient by itself. Gimana ceritanya tumbuhan bisa memproduksi makanannya untuk diri sendiri? Tidak seperti manusia yang harus mencari makanan dari sumber lain, misalnya hewan atau tumbuhan. Tapi tumbuhan bisa memproduksi makanannya sendiri. Nah, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian fotosintesis. Apa sih yang disebut dengan fotosintesis? Bagaimana prosesnya? Organ apa saja yang berperan? Juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Okay, that's all for the first meeting, part 1 for plant and photosynthesis. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.